Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Suelesar, yang pada cerita sebelumnya Lofeng berniat untuk pergi ke tempat dari Flame Emperor mengambil Force Armor, tetapi Flame Emperor justru mencoba untuk mencegah Lofeng, yaitu dengan Flame Emperor yang menyebar lokasi Lofeng agar Lofeng diburu oleh para ranah tinggi karena Lofeng menyimpan banyak harta sejati. Singkatnya, Lofeng menggunakan teleportasi domainnya yang Lofeng bisa melewati mereka semua, yang sampai membuat Flame Emperor menyadari bahwasanya Lofeng sekarang tidak bisa dihentikan karena memiliki teleportasi domain tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Lofeng menggunakan teleportasi domainnya untuk bisa menghindar dari para ranah Universe Overlord lainnya. Ternyata para ranah Universe Overlord yang telah mereka menyadari bahwasanya Lofeng memiliki harta teleportasi domain, mereka langsung menyebarkan hal ini ke berita dari dunia virtual, yang menyebabkan kabar berita tersebut langsung menyebar dengan sangat luas dan juga sangat cepat. Paifeng juga mendapatkan berita tersebut dan ia seketika menjadi sangat marah dan juga sangat jengkel karena ternyata Lofeng selama ini memiliki teknik teleportasi domain. Tetapi dalam pertarungan ia melawan Lofeng sebelumnya, Lofeng sama sekali tidak menggunakan bakat dari domain teleportasinya, yang hal ini membuat Paifeng jengkel karena secara tidak langsung Lofeng telah menghina Paifeng dengan menganggap Paifeng bukan ancaman yang berbahaya karena ia tidak menggunakan teknik teleportasi domain itu untuk melarikan diri, yang sedangkan untuk Fei Jiwang yang ia sudah sangat berharap Lofeng akan tewas oleh para Universe Overlord ternyata keliru. Hal ini membuat Fei Jiwang sangat kesal. Para anggota ras lainnya merespon kabar berita ini, mereka semua terkejut karena teknik teleportasi domain merupakan teknik yang sangat langka dan hanya klan Moshe saja yang bisa memilikinya dan tidak bisa dipelajari dalam pelatihan biasa karena ini merupakan bakat alami. Para ras manusia justru merasa gembira karena dengan Lofeng memiliki teknik bakat teleportasi domain, maka Lofeng sudah sangat tersulit untuk bisa tersentuh kecuali menghadapi ranah Universe Master Puncak ataupun kekuatan yang dapat untuk menekan domain teleportasinya dari klan Moshe. Lofeng juga telah mendengar gosip mengenai dirinya memiliki teknik teleportasi domain ini, tetapi Lofeng menganggap teleportasi domain ini hanyalah teknik untuk pelarian saja, tidak bisa untuk menghadapi segala situasi terutama pertempuran. Apalagi di Original Star mereka berebut untuk bisa mendapatkan harta karun, maka pertempuran tidak bisa dihindari dan Lofeng yakin Force Armor sangat dibutuhkan pada situasi itu. Bahkan melihat respon dari Flame Emperor yang tidak ingin menyerahkan Force Armor begitu saja, membuat Lofeng semakin yakin kalau Force Armor ini memang sangat kuat. Bahkan Lofeng yakin jika penguasa kota Primal mengetahui Force Armor ini, maka kemungkinan penguasa kota Primal juga akan ikut bertarung mati-matian untuk bisa mendapatkan Force Armor ini. Singkat cerita, perjalanan Lofeng menuju ke lokasi dari Flame Emperor sekarang telah menempuh waktu 10 tahun, dan di tengah perjalanan itu kesadaran Lofeng berkomunikasi dengan penguasa kota Primal. Penguasa kota Primal mengetahui Lofeng yang akan memasuki Original Star, dan penguasa kota Primal memberikan saran kepada Lofeng untuk membentuk tim pada perjalanan Original Star, yang bahkan penguasa kota Primal bisa untuk membantu Lofeng memberikan rekomendasi orang-orang yang mampu untuk menjadi rekan Lofeng pada perjalanan ini, yang penguasa kota Primal akan memberikan tawaran berupa ranah Universe Overlord. Tetapi Lofeng menolaknya dengan alasan Lofeng ingin melakukan perjalanan ini untuk bisa mengembangkan wawasannya juga. Penguasa kota Primal menerima pilihan Lofeng, tetapi penguasa kota Primal juga menyayangkan Lofeng telah mengeluarkan teknik teleportasi domainnya di wilayah dari ras Yansen. Seharusnya teknik teleportasi domain itu menjadi kartu truf untuk bisa menjadi bekal Lofeng pada perjalanan di Original Star, tetapi Lofeng beralasan bahwasanya ia memiliki alasan pribadi untuk bisa menggunakannya, dan alasan pribadi untuk Lofeng bisa bertemu langsung dengan Flame Emperor. Penguasa kota Primal bercerita kepada Lofeng mengenai Flame Emperor, yang dimana Flame Emperor yang merupakan mantan jenius manusia. Ia menjadi top level dari manusia yang tak pernah kalah pada levelnya, tetapi masalahnya Flame Emperor memiliki masalah yang besar pada mentalitasnya, yang dimana ia terlalu ambisius, tidak mau berada di bawah pengaturan siapapun, tidak menghormati siapapun, dan sangat egois, bahkan berani untuk berselisih dengan sesama ras manusia untuk memperebutkan harta. Dan pada akhirnya Flame Emperor melakukan pengkhianatan besar kepada ras manusia, yaitu
dengan ia pergi bersama dengan para anggota sesamanya membentuk rasnya sendiri, yaitu ras Yansen, yang semenjak saat itu membuat Flame Emperor dan juga ras Yansen menjadi musuh manusia. Dan penguasa kota Primal siap untuk memberikan perlindungan Lo Fong, yang dimana jika Lo Fong nantinya berada dalam serangan dari Flame Emperor, maka Lo Fong disuruh untuk memanggil dirinya saja, maka nantinya penguasa kota Primal akan datang untuk melindungi Lo Fong. Lo Fong berterima kasih atas tawaran dari penguasa kota Primal, dan secara bersamaan juga berkat informasi ini membawa Lo Fong seketika mengerti alasan kenapa Flame Emperor pergi meninggalkan ras manusia, yang karena ternyata memang seniornya yang sangat egois. Dan juga hal ini nyambung kenapa Flame Emperor tidak mau untuk menyerahkan Force Armor kepada Lo Fong. Singkat cerita, Original Star pada akhirnya telah terbuka secara resmi, yaitu dengan munculnya 10.081 portal ke seluruh alam semesta, yang semua para makhluk kuat mereka langsung mengirimkan para pasukan mereka untuk bisa memburu harta karun di sana. Yang kegiatan ini tidak hanya dianggap sebagai festival pemburuan harta karun, tetapi juga dianggap sebagai festival pembantaian, karena tentu saja pertarungan tidak bisa dihindari pada perebutan harta karun ini. Flame Emperor juga memutuskan untuk memasuki Original Star karena ia ingin mencari sebuah harta yang bisa untuk menggantikan Force Armor-nya Lo Fong, karena ia tahu Force Armor yang berada di tangannya cepat atau lambat akan segera berpindah tangan kepada juniornya, yaitu Lo Fong. Dan sedangkan Lo Fong ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat dari ras Yansen. Singkat cerita, 100 tahun telah berlalu, yang dimana di Original Star sudah terjadi 12 pertarungan besar, yang ratusan ranah Universe Venerable mati, 20 ranah Universe Overlord gugur, dan sedangkan para ranah Universe Master mereka semua masih selamat. Melihat laporan ini membawa Lo Fong semakin yakin kalau ia memang tidak bisa sembarangan memasuki Original Star tanpa membawa Force Armor. Setelah ratusan tahun perjalanan Lo Fong pada akhirnya bisa melihat wilayah dari ras Yansen. Tetapi di sana Lo Fong langsung dihentikan oleh penjaga dari ras Yansen dan marah kepada Lo Fong karena Lo Fong merupakan ras manusia menyusup ke wilayah ras Yansen. Lo Fong tidak mempedulikan pengawal tersebut. Lo Fong langsung memberikan suara yang keras ke arah dari istana Flame Emperor dengan mengatakan, "Flame Emperor, aku sudah tiba di wilayahmu, muncul dan temui aku." Lo Fong tahu Flame Emperor pasti telah mendengar suara Lo Fong karena ia merupakan Universe Master. Semua wilayah dari ras Yansen merupakan kekuasaannya. Jika ia tidak bisa mendengar suara Lo Fong, maka itu akan menjadi aib bagi Flame Emperor. Dan tak lama kemudian adanya Ice Venerable yang datang untuk menjamu kedatangan Lo Fong, yang langsung pun Ice Venerable mengajak Lo Fong untuk memasuki istana dari Flame Emperor. Yang setelah Lo Fong masuk ke istana, Ice Venerable memberikan tempat tinggal kepada Lo Fong. Lo Fong pun bertanya kenapa ia tidak dipertemukan dengan Flame Emperor. Ice Venerable menjawab bahwasanya Flame Emperor sekarang sedang pergi, yang dimana sebelumnya pergi ke wilayah Original Star. Dan di sini Lo Fong disuruh untuk menunggu sampai Flame Emperor tiba. Lo Fong sadar kalau ini merupakan rencana dari Flame Emperor untuk bisa menunda Lo Fong mendapatkan Force Armor. Lo Fong pun mau tak mau hanya bisa untuk menunggu kepulangan dari Flame Emperor. Sambil Lo Fong penasaran seberapa jauh Flame Emperor akan berani untuk menunda pemberian dari Force Armor ini, karena secara tidak langsung sekarang ia telah melanggar amanah dari Zhou Shanke. Singkat cerita, berbulan-bulan telah berlalu dan Lo Fong menghabiskan waktunya dalam pelatihan mandirinya. Dan singkat cerita, setelah 1 tahun akhirnya Flame Emperor kembali ke istananya, dan langsung pun Flame Emperor membentuk pertemuan pribadi kepada Lo Fong. Lo Fong menyambut kedatangan Flame Emperor dengan mengatakan, "Saudara kedua, aku sudah lama menunggumu." Flame Emperor pun datang menemui Lo Fong dengan ia mengecilkan tubuhnya sampai seukuran dengan Lo Fong, tetapi ia masih dengan bentuk sikap kesombongannya yang absolut, yang dimana ia mengingatkan kepada Lo Fong bahwasanya Lo Fong merupakan juniornya dan Lo Fong harus menyambut ia sebagai seniornya Lo Fong. Lo Fong langsung mengatakan to the point kepada Flame Emperor, "Kau tahu tujuanku, aku datang untuk mengambil hakku dari Force Armor." Flame Emperor ia tertawa dan ia menjawab kalau ia tahu tujuan Lo Fong memang ingin Force Armor, tetapi bukannya memberikan Force Armor, Flame Emperor justru memberikan tawaran kepada Lo Fong, yang dimana Flame Emperor menilai kalau Lo Fong masih belum layak untuk memakai Force Armor ini, apalagi Force Armor merupakan harta super sejati tingkatannya sangat tinggi, dan Lo Fong sekarang masih dianggap terlalu lemah. Dan Lo Fong pun ditawarkan untuk Lo Fong bisa menerobos ranah Universe Venerable dulu, baru setelahnya Lo Fong diperbolehkan untuk menyimpan Force Armor. Lo Fong pun sangat marah atas jawaban tersebut. Dengan Lo Fong mengomel di dalam hatinya, "Force Armor itu milikku, bisa aku pakai atau tidak itu bukan urusanmu." Tetapi Lo Fong masih dengan tenang
merespon Flame Emperor karena walaupun mereka berdua berasal dari satu guru yang sama, tetapi perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, yang dimana Flame Emperor merupakan Universe Master, kekuatan yang hanya bisa ditangani oleh seorang pejuang seperti penguasa kota Primal. Lo Feng menjawab tidak perlu khawatir, armor itu akan aman di tangannya. Buktinya juga sebelumnya Lo Feng waktu dalam perjalanan menemui Flame Emperor, Lo Feng dihadang oleh para Universe Overlord dan Lo Feng bisa untuk melewati mereka semua dengan selamat. Seketika egonya Flame Emperor kena dengan mengatakan Force Armor merupakan harta yang sangat berharga, bahkan bagi para Universe Master mereka semua mengincar Force Armor ini. Bagaimana kau berani menjamin Force Armor ini akan aman di tanganmu? Lo Feng yang sudah muak penghindaran dari Flame Emperor langsung mengatakan kau pasti tidak mau memberikan Force Armor itu kepadaku. Seketika perkataan itu membuat Flame Emperor sangat marah dan ia pun menjawab dengan mengatakan selama ratusan tahun Force Armor ini berada di tangannya itu karena untuk menjaga amanah dari guru mereka agar bisa diserahkan kepada Lo Feng secara utuh. Lo Feng pun menjawab kalau begitu ini merupakan kesempatanmu untuk menyerahkan Force Armor tersebut. Kalau aku kehilangan Force Armor itu maka aku akan menjelaskan sendiri kepada sang guru. Flame Emperor membalas bagaimana kau akan menjelaskan kepada gurumu? Lo Feng menjawab bukan urusanmu. Flame Emperor semakin kesal dan mengatakan kau sudah berani sekali untuk sombong di hadapanku. Lo Feng yang juga ikut kesal langsung mengatakan aku datang untuk Force Armor, kau mau beri atau tidak? Kalau kau beri aku akan terima, tetapi jika tidak maka aku akan pergi. Dan pada akhirnya Lo Feng pun memberikan hormat kepada Flame Emperor dan melangkah pergi meninggalkan Flame Emperor. Hal ini pun seketika membuat Flame Emperor sangat panik karena ia tahu Lo Feng pergi sekarang bukan karena ia menyerah tetapi ingin mengadukan hal ini kepada guru mereka yaitu Zhou Shanke. Flame Emperor pun langsung menghentikan Lo Feng dan juga mengatakan kepada Lo Feng, kapan aku bilang tidak ingin memberikan Force Armor itu kepadamu? Aku hanya memberikan saran kepadamu untuk bisa menjaga Force Armor ini agar tetap aman. Tetapi jika kau sekarang tetap menginginkannya maka aku akan memberikannya kepadamu. Yang lalu pun Flame Emperor mengeluarkan Force Armor yang dimana Force Armor itu muncul dengan bentuk berlian yang indah dan mengeluarkan aura kekuatan kuno dan seperti memiliki aura kekuatan dewa, yang bahkan bagi Flame Emperor memegang Force Armor ini terasa sebagai benda mewah tingkatan teratas di para ranah Universe Master. Lo Feng juga dibuat terpukau oleh keindahan dari Force Armor ini, yang seketika juga Lo Feng menyadari bahwasanya Force Armor ini memiliki kandungan kekuatan dari General Armor, King Armor dan juga Emperor Armor, yang perpaduan semua itu membentuk Force Armor ini. Lo Feng menerima Force Armor itu dan karena Lo Feng telah mendapatkan Force Armor, Lo Feng pun berpamitan dengan Flame Emperor dengan mengatakan saudara kedua aku pergi dulu, semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Flame Emperor menjawab dengan datar, datanglah kapan saja. Walaupun terdengar hangat tetapi di sini mereka berdua sekarang telah menyadari bahwasanya hubungan di antara mereka berdua telah retak. Dan setelahnya Lo Feng keluar dari istana Rasyansen dan Lo Feng pun langsung kembali pulang menggunakan teleportasi negara dewa, yang membuat Lo Feng merasa sangat lega karena perginya ia menempuh waktu ratusan tahun tetapi pulangnya ia langsung bisa sampai dalam waktu sekejap. Tetapi Flame Emperor di dalam hatinya ia sebenarnya kagum kepada Lo Feng karena untuk bisa Lo Feng berada di situasi yang sekarang, Lo Feng telah melewati ujian yang sangat berbahaya yaitu ujian dari Menara Bintang. Dua calon murid telah mencoba tetapi gagal, tetapi Lo Feng ternyata ia justru malah berhasil. Dan di sini Flame Emperor ia berniat untuk semakin meningkatkan kekuatannya agar Lo Feng tidak bisa menyaingi dirinya, yang dimana ia ingin menjadi Supreme Universe Master, yaitu kekuatannya setara dengan gurunya yaitu Zhou Shanke. Dan kini Flame Emperor ia hanya perlu satu langkah lagi untuk membuat dirinya bisa setara dengan Zhou Shanke. Sedangkan untuk Lo Feng yang telah berada di wilayah manusia dengan teleportasi negara dewa, Lo Feng juga langsung menuju ke tempat dari negara dewanya, yang di dalam negara dewa tersebut Lo Feng mengetes dari Force Armornya, yang Lo Feng merasakan kekuatan dari Force Armor ini memang benar-benar sangat berbeda dari ketiga armor yang pernah Lo Feng miliki. Ini merupakan lonjakan kekuatan yang sangat-sangat besar dan Lo Feng menyadari Force Armor ini memang sangat cocok kepada dirinya karena Force Armor ia tidak memiliki persyaratan yang sangat ketat dibandingkan dengan Menara Bintang, tetapi Force Armor Lo Feng bisa untuk menggunakannya karena Force Armor hanya memerlukan tubuh abadi yang kuat karena Force Armor ini membutuhkan energi abadi untuk bahan bakarnya, dan Lo Feng untungnya memiliki Osha Remote yang memiliki stok energi abadi yang sangat banyak membuat Force Armor ini menjadi sangat cocok kepada Lo Feng. Lo Feng setelahnya langsung mencoba untuk memberikan Force Armor kepada Tanduk Emas karena Tanduk Emas memang tujuan pertama Lo Feng untuk menggunakan Force Armor ini untuk bisa memaksimalkan
memaksimalkan kemampuan dari tanduk emas, yang secara bersamaan juga kesadar Lo Fong ia bertemu dengan Master Truyan untuk berpamitan kepada Truyan karena Lo Fong yang akan pergi ke Original Star. Teman dari Master Truyan yang bernama Zhong Venerable yang memberikan bantuan kepada Lo Fong, yaitu memberikan informasi mengenai semua yang ia ketahui dari Original Star kepada Lo Fong. Lo Fong berterima kasih dengan informasi tersebut dan setelahnya Lo Fong pun kembali mencoba untuk mengetes kemampuan dari Force Armor. Yang di sana Lo Fong langsung merasakan kedua tubuhnya, yaitu tubuh manusia dan juga tubuh tanduk emas, merasakan perlindungan yang sangat kuat dari Force Armor ini, yang membuat Lo Fong seperti ia memiliki sebuah benteng pada tubuhnya. Yang sekarang Lo Fong semakin mengerti kenapa Flame Emperor ia sangat sulit menyerahkan Force Armor ini kepada dirinya, karena memang Force Armor ini yang sangat kuat, yang bahkan Lo Fong menilai Force Armor ini bahkan lebih hebat daripada Sungai Ratusan Harta milik penguasa kota Primal. Yang perlu diingat, Sungai Ratusan Harta merupakan harta yang sangat kuat yang bahkan membuat Master of Skywolf ketakutan. Tetapi Force Armor ternyata justru malah di atas dari Sungai Seribu Harta, yang menandakan semakin kuatnya Force Armor ini. Dan Force Armor juga memiliki 3 mode. Yang mode pertama memiliki persyaratan 1 juta kekuatan penguasa sektor, tetapi Lo Fong akan mendapatkan perlindungan 1/1000 kekuatan fisik dan mendapatkan bonus kekuatan 100 juta penguasa sektor. Dan selanjutnya mode kedua membutuhkan kekuatan 100 miliar kali penguasa sektor, mendapatkan perlindungan 1/10.000 tetapi mendapatkan bonus kekuatan 1 triliun, yang peningkatannya jauh dibandingkan peningkatan pertama. Dan sedangkan untuk peningkatan ketiga membutuhkan 1 triliun kekuatan penguasa sektor, mendapatkan perlindungan fisik 1/1000 dan mendapatkan bonus kekuatan 100 triliun penguasa sektor, yang artinya puncak kekuatannya Lo Fong akan bisa memiliki kekuatan 200 triliun penguasa sektor dari Force Armor ini saja, yang artinya serangan di ranah Universe Master hampir tidak akan terasa oleh Lo Fong karena Force Armor ini. Tetapi karena persyaratannya 100 triliun kekuatan penguasa sektor, Lo Fong masih belum bisa sampai ke sana. Bahkan ke mode kedua dari Force Armor, Lo Fong juga masih belum bisa, membuat Lo Fong hanya bisa menggunakannya pada mode pertama saja. Tetapi hal ini sudah sangat cukup kepada Lo Fong, apalagi Lo Fong hanya akan menggunakannya kepada tubuh tanduk emas saja pada pertarungan di Original Star. Dan juga Lo Fong telah mencerna informasi Original Star dari informasi yang telah diberikan oleh Zhong Venerable sebelumnya, yang Lo Fong menilai Original Star merupakan tempat yang sangat berbahaya yang bisa mengancam bagi ranah Universe Master sekalipun. Jadinya Lo Fong akan sangat berhati-hati pada misi perjalanan ini karena Lo Fong juga akan pergi sendirian. Dan Lo Fong pun langsung segera menuju ke tempat teleportasi menuju ke Original Star. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!